Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Biqaulina alhamdulillah, seperti ini ya, kita mulai dengan bacaan yang terbaik ya, umul kitab bersama-sama. Al-Fatihah. Insyaallah. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang baru mau berikutnya serta kebaikan yang kemudian kita dapat tidak jauh pula dari peran serta Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW untuknya. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, di kesempatan siang hari ini agak hektik ya, karena cuaca begitulah jalannya, sehingga walaupun pertemuan kita secara virtual mungkin sudah sejenak ada gangguan teknis gitu ya. Di sana di sininya nggak sama, ada kadang kayak loading dan seterusnya. Semoga ini bisa termaafkan. Yang penting niat kita, hadir kita di kesempatan hari ini adalah untuk silaturahim, sharing-sharing, mendapatkan sedikit ilmu yang bisa kita bagi melalui forum virtual ini. Semoga Allah ridho. Semoga Rasulullah suka nantinya ketika kita amal yang kemudian kita lakukan ini bagian dari amal-amal kebaikan. Gak ngerasa ya, mungkin barangkali dulu apa sih ini, pahala apanya, ngapain live IG dapat pahala gitu ya. Tapi kita tak tahu. Yang tahu who knows, siapa yang lebih tahu dari ini semua kecuali Allah Ta'ala. Semua tergantung pada niatnya. Ketika niat kita pengen baik, kita jadikan ini satu hal sebagai wasilah kebaikan, maka ya kebaikan juga insya Allah. Semoga jadi pemberat amal kita di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita kesempatan kali ini nyambung dari kemarin, yaitu kalau kemarin ngomongin tentang hati perasaan mantan, cuman mantannya dicoret, ini ngomongin tentang ketenangan hati dan perasaan. Judulnya adalah Jomblo Sakinah. Dengan tema Jomblo Sakinah ini, banyak yang kemarin juga mana ada Jomblo Sakinah, nggak ada dalilnya. Betul. Nggak ada dalilnya tentang Jomblo Sakinah, nggak ada. Lalu gimana cara untuk mendapatkannya? Masa iya nggak ada sih? Allah pasti adil lah. Diciptakan waktu hidup kita ini, tentu Allah memiliki bagian-bagian, udah di part-part, udah dipartisi nih. Mana yang baik, mana yang buruk. Masa iya yang nikah aja yang baik-baik, sedangkan yang jomblo nggak dapat apa-apa? Harusnya ada dong. Ada, insya Allah ada gitu ya. Cuman beda konteksnya ketika kita hubungkan dengan hati dan perasaan, ada waktu dan umurnya. Jadi ketika kita selesai dalam satu fase, maka kita harus bergabung di fase yang selanjutnya. Nah, fase ini menyegerakan dalam kebaikan ini emang udah diatur, ada ring-ringnya, nggak selamanya santuy, nggak selamanya kita leha-leha, tenang aja, jodoh diatur Tuhan. Gimana bisa sakinah kalau udah demikian ya? Ini hubungannya dengan hati, perasaan, dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah menunggu. Nah, kita akan membagi dulu. Ngomongin tentang jomblo dulu. Suasana hati yang seperti apa sih yang kemudian jadi banyak alasan orang-orang untuk ngebully kita? Karena istilah jomblo itu, banyak yang kemudian dari teman-teman itu ngerasa nggak enak gitu. Ketika dipanggil jomblo, orang nggak suka. Ketika dipanggil dia istilah-istilah kesendirian ya di umur-umur yang sekian ini. Bahkan tidak sedikit juga loh anak SD, SMP yang mereka nggak mau dipanggil jomblo, entah kenapa. Saya juga nggak ngerti apa faedahnya. Ketika dipanggil jomblo, nilai mereka nggak berkurang. Ketika dipanggil jomblo, posisi dia di hadapan Allah juga sama. Bakti kepada orang tua bukan ditentukan dari jomblo atau enggaknya, tapi memang dari bentuk praktik nyata, bentuk ketaatan mereka terhadap orang tua, bentuk akhlak baiknya kepada sosial masyarakat, bentuk keikutsertaannya dalam itu single atau enggaknya. Banyak juga di antara kita yang kemudian sudah berstatus berpasangan dan seterusnya, tapi akhlaknya kurang baik, prestasi juga ada, kebaktian terhadap orang tua juga hilang, nol, bentuk ketaatan terhadap Allah jepang lagi gitu kan. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari cara berpasangan yang demikian ini di hadapan Allah, sementara dia jauh dari yang kemudian Allah suka, Allah senang gitu kan. Yang ada adalah bentuk-bentuk
ikatan atau status palsu di mata Allah. Karena buat Allah yang dilihat itu bukan dari statusnya, dari jomblo, pasangan, single atau sudah menikahnya, tapi yang dilihat adalah ila qulubikum, dari hatinya. Nah, hati ini yang aman, yang tenang itu apa? Nah, ini dia yang kemudian kita nanti masuk ke wilayah ketenangan yang kita sebut dengan sakinah. Nah, ngomongin tentang jomblo dulu. Baik, sebenarnya saya pengen ngulik, ini emang satu bahasan yang jarang saya ulik sih memang, tentang status keresahan seseorang. Ini umum aja, siapa tahu ntar saya juga ngambil saripati intinya. Jadi kita nyerocos aja ya ini. Gak apa-apa, sambil nyari-nyari apa namanya, saya sambil juga belajar, sambil nyari-nyari kesimpulan dari ngobrol kita, sharing kita hari ini. Jadi tahu nggak kenapa ada orang yang dia tuh lelah, capek, sedih, pokoknya konotasi jelek, negatif gitu loh kalau misalnya lihat orang yang kemudian punya status jomblo. Bahkan tidak sedikit juga di antara kita yang dalam status jomblonya itu kayak nggak nyaman, kayak hidupnya itu menderita, paling menderita di dunia, kayak orang yang paling kesepian, ya nggak sih? Sebenarnya mau nggak ya, ini salah satu kunci dan bocorannya. Coba jujur sama diri kamu sendiri. Sebenarnya kalian yang lagi jomblo, si Neri yang lagi jomblo ini kesepian nggak sih, Ner? Enggak sih. Sepian dah? Enggak. Ya. Banyak teman. Apa jadi yang membuat kesepian? Kalau seandainya kamu ada hubungannya dengan, mungkin kamu posisikan diri, Ner, sebagai teman-teman kita yang ngejomblo dan yang dikata-katain orang, yang dibully-bully orang lah, jomblo, dalam tanda kutip jelek, elek dan seterusnya gitu. Yang dilani lah, yang kesepian lah, yang banyak pencitraan lah dan seterusnya itu loh. Yang dikatain orang-orang seperti itu, apakah benar demikian sih? Ya nggak sih? Mereka benar-benar baikan nggak sih? Benar-benar kesepian nggak sih? Sebenarnya apa yang membuat kesepian di antara mereka itu? Soalnya fase jomblo saya lumayan panjang, Ner. Saya 26 tahun ngejomblo. Mantap. Mungkin ada yang di sini lebih lama lagi ngejomblonya barangkali ya. Ini udah sampai saya, sekarang. Alhamdulillah. Ya. Saya nggak ngeledek teman-teman yang lagi ngejomblo, ya enggak, apalagi dengan digit angka di atas saya. Saya bukan merasa, 26 tahun, siapa yang lebih menderita daripada saya. Enggak. Ini cuman sharing aja. Kalau saya di fase 26 tahun ngejomblo itu, dibully sih sama teman-teman, lebih parah kalau saya. Waktu itu yang saya rasakan adalah, sebenarnya yang membuat saya sedih, yang membuat saya kesepian itu bukan masalah cinta atau kesepian dapat perhatian, itu enggak. Sebenarnya bukan itu. Tapi yang kemudian kita bisa ambil hikmahnya adalah kenapa beberapa orang yang dalam status single dan jomblonya itu merasa kesepian. Jawabannya adalah ternyata kesadaran kita terhadap lama atau enggaknya kita ngejomblo yang menghasilkan kurangnya kepercayaan diri. Itu yang sebenarnya menyakitkan. Itu yang menyakitkan. Kita normal lah ya Neri normal kan. Kalau misalnya satu waktu kamu juga merasa kesepian, melihat ada orang teman yang udah nikah, udah berpasangan gitu kan, goncengan gitu kan, kemana-mana berdua gitu, update status di sosial media, pasti ada satu sisi yang kemudian kamu tahu kapan ya gitu. Cuman yang membuat parah atau tidaknya itu adalah status kita memaknai kesendirian kita. Nah, betul. Sehingga ketika kita memaknai diri itu nggak tepat, kita jadi nggak pede sama diri kita. Oh iya ya, dia udah nikah, kok aku belum? Terus aku harus gimana nih, gitu kan? Kita nggak jadi pede. Kalau fase nggak pedenya ini masih dalam tanda kutip normal gitu ya, mungkin dalam waktunya nggak lama gitu. Segera teralihkan gitu, apalagi bentar lagi dia nikah gitu, pasti dia nggak akan galau lama-lama. Salah itu adalah diri ini. Lama-lama lagi galau. Ini berlangsung lama, sehingga nggak pedenya atau kehilangan kepercayaan dirinya itu ini jadi makin kuat. Bahkan saya bisa bilang kehilangan harga diri loh yang mereka lakukan itu. Bukan mereka kesepian dan segala macamnya, tapi ketidakpercayaan diri mereka yang di fase jomblonya itu, di fase singlenya itu, yang membuat dia menggerogoti mungkin tatanan kehidupannya. Jadi mau gini mau gitu,
banyak terdistract, dia banyak terganggu karena ketidakpercayaan diri itu banyak. Misalnya mau tampil, takut ditanya tentang status, mau kumpul bareng sama keluarga, silaturahim, jadi nggak enak ditanya kapan nikah. Bukan takut ditanya kapan nikahnya, tapi ketidakpercayaan dirinya untuk bergabung di masyarakat dan lingkungannya, bersosialnya, yang membuat dia tarik ulur terhadap mempertanyakan eksistensi dirinya. Bahasa gampangnya nih ya, gini, kalau saya pakai kaidah gampangnya gini, ditolak itu sakit. Kita nembak, kita mau terain perasaan nih, terus dia nggak suka sama kita, itu sakit, itu menyakitkan itu. Tetapi jauh lebih menyakitkan sebenarnya ketika kita itu ditolak sama diri kita sendiri. Orang lain menolak kita karena nggak percaya kita akan bahagiain dia gitu kan. Itu wajar ya. Itu menyakitkan loh walaupun wajar gitu. Dia nggak senang sama kita karena mana bisa dia bahagiain saya gitu. Itu menyakitkan, kita dipertanyakan eksistensi diri kita, ya kan? Tapi jauh lebih sakit lagi ternyata ketika kita itu ditolak sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri aja nggak yakin sama kemampuan diri sendirinya. Lo bener loh. Kenapa sampai sekarang aku ngejomblo ya? Kenapa sampai sekarang teman-temanku udah nikah sedangkan aku belum ya? Apa aku jelek ya? Ya udah. Dia nggak bisa bahagia dengan perspektif dirinya sendiri yang dibentuk oleh dirinya sendiri itu. Nah ini loh yang bahaya. Jadi, aduh, kayaknya kesakitan terus. Iya bener. Kalau udah yang demikian itu sakit. Oh, iya benar. Hak-hak kebahagiaan terhadap dirinya sendiri itu dihilangkan, dibunuh sama dirinya sendiri. Bahkan ketika sudah lemas benar itu, lelah gitu ya. Apalagi beneran sambil ditolak orang gitu. Akhirnya kita bukan bermuhasabah sih kalau menurut saya, ini menekuri kesalahan yang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kayak berlebihan lah, sehingga pas waktu kita jatuh, pas waktu kita seperti itu, kita banyak ngelamunnya, kita banyak diemnya, narik diri, ngambil kesimpulan yang sifatnya subjektif, ngilang dan seterusnya. Itu kayak ya jadi makin sulit lagi, makin menyedihkan lagi. Orang lain mau ngebantu juga akan sulit. Kalau udah dalam kondisi nggak pede seperti ini, biasanya teman-teman, mohon maaf, benar sekali mohon maaf, dengan teman-teman yang sudah digit umurnya, sudah di atas normal rata-rata masyarakat kita ya, mengatakan bahwa wah ini kamu harusnya nikah. Umur berapa kamu? Umur 2 sekian. Wah udah waktunya nikah tuh, apalagi udah umur 3 sekian. Nah itu akan jadi apa ya namanya, jadi macam jadi pertanyaan sendiri buat dia, sehingga belum apa-apa dia udah merasa takut untuk dijudge, untuk diklaim sama orang lain. Akhirnya dia narik diri untuk tidak mau bertemu dengan orang, untuk menghindari pertanyaan kapan nikah, kenapa belum ini, kenapa sama si ini gagal, bagaimana capaian-capaiannya, daripada ditanya-tanya begitu dia narik diri. Dan saat itulah sebenarnya krisis yang sebenarnya sedang terjadi adalah ketidakpercayaan diri terhadap diri sendiri. Orang lain mempertanyakan mungkin menyedihkan, tapi diri sendiri mempertanyakan kapasitas dia, mempertanyakan kebijaksanaan dia, mempertanyakan kemampuan dan keefektifan dia sendiri. Itu juga menyedihkan sekali. Bahkan dalam contoh yang simpel aja, mempertanyakan aku sebenarnya nggak ganteng ya, emang aku tuh nggak keren ya, aku tuh aku gendutan ya, aku tuh bulukan ya, dan seterusnya. Nah ini kan statement-statement yang paling dangkal yang biasa kita bisa ukur gitu ya, yang sering ini. Belum lagi kalau misalnya kita dipertanyakan kepemimpinan kita, cara kita memutuskan, itu udah luar biasa galau. Misalnya kita mutusin pengen kuliah di jurusan A, orang tua nggak setuju tuh dengan jurusan kita. Nah tuh kan apa dibilang, papa mama dulu suruh kamu pilih jurusan ini, dibilang apa, ini hasilnya dikit, padahal jurusan kamu yang pilih sendiri, ini hasilnya gimana. Nah ini kayak kita dibenturkan dengan kondisi-kondisi yang kemudian membuat kita jauh lebih tidak. Nah ini dia faktor utama kenapa kita itu jadi nggak tenang, nggak sakinah. Nah banyak urusan-urusan dunia yang kemudian karena kita tidak tahu ilmunya, kita ngambilnya keputusan itu serampangan. Dari keputusan yang serampangan itu karena ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu,
akan masuk membuat kita dalam konsep yang fatal, yang mengerikan. Bahkan orang lain nggak bisa nolong itu. Kalau udah demikian, dia udah nutup diri, nutup pintu orang lain untuk bisa bantu dia. Wah, ini dia tuh. Sudah tersandung dari masalah ini, nyemplung masuk, ketutup pintunya, nggak bisa tolong orang lain. Yang bisa dilakukan adalah dengan cara membereskan sendiri, menyadari sendiri. Nah, peluang-peluangnya orang yang seperti ini dengan insecure-nya, ya, ini insecure yang negatif ini ya, yang dia ketidakpercayaan dirinya itu udah menutup diri dari yang lain-lain, itu udah negatif ini. Yang bisa dilakukan adalah menyadari benar-benar bahwa dirinya ini tersandung dan masuk ke lubang yang salah. Habis itu dia bangkit lagi. Biasa jatuhnya itu simple, orang-orang yang demikian ini yang menyendiri dan mempertanyakan dirinya sendiri ini jatuhnya simple, yaitu Allah takdirkan atau dia dimudahkan untuk mendapatkan suntikan-suntikan macam kita project-project yang remeh kayak gini, Nar. Nah, bener loh ya, bener. Ini contoh yang paling gampang ya. Banyak teman-teman yang ngejomblonya lama. Ketika dia di masa jomblo yang itu cakep juga. Cuman cara bangkitnya gitu. Nah, itu. Tapi nggak semua orang dia paham bahwa ini adalah pelajaran yang bisa terulang kembali dan harus kita belajar dari kondisi yang seperti ini. Ada banyak orang yang nggak paham tentang itu loh, Ner. Akhirnya dia apa yang dilakukan? Dia mengutuk diri sendiri, menutup diri sendiri. Bahkan mereka mengkonsumsi suplemen-suplemen atau asupan-asupan gizi, bacaan-bacaan, hiburan dan lain sebagainya, tontonan dan seterusnya itu yang nggak baik. Dalam tanda kutip kelihatannya baik, tapi itu nggak baik. Contoh nih ya, yang udah ngejomblo lama di atas umur, mungkin kita nggak bilang udah senior, udah matang gitu ya. Di umur-umur yang mereka sepertinya mau nikah itu bakalan dicengin. Dengan umur sekian kamu kemana aja kemarin gak nikah gitu. Nah, mereka yang sudah kayak gini, terus kemudian dia ngebaca quote-quote yang salah, ini juga akan membentuk pola pikir yang salah. Jadi kuat banget ini peran dari pola pikir ini. Misalnya nih, dia udah ngejomblo lama, baca quotes bahwa jodoh itu udah di tangan Allah, jodoh itu udah di tangan Tuhan. Jadi kayak ya udah, karena itu adalah urusan Tuhan, jodoh itu adalah urusan Tuhan, berarti tinggal kita tunggu aja. Wah, salah ini. Karena konsep yang kemudian diambil, yang harusnya didapatkan, yang harusnya dipelajari itu bahwa ada wilayah ikhtiar yang harus dijemput. Sekali kita salah memahami sebuah konsep, teori, bacaan, informasi, maka bisa jadi itu akan berakibat kepada tindakan, hasil, dan seterusnya. Bahkan pola pikir yang bahkan jadi habit ya. Wah ya udah, karena udah diatur Tuhan, mah aku bisa apa, santai aja berarti ya, kan udah diatur sama Allah. Jadi santai gitu, dianya akhirnya nggak ada effort, nggak apa, cuma nunggu. Padahal quote ini kelihatannya bagus, ya bagus, tapi penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Jodoh di tangan Tuhan ini adalah berlaku jika mungkin dalam kondisi orang patah hati, putus dan seterusnya. Wah itu apa, Ner? Terdistrik apa tuh? Jualan apa tuh? Mau ke sungai. Mau dong siomanya. Baik. Oke. Kalau udah dia itu konsumsi salah, terus kemudian penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka ya salah. Ibarat kata orang darah tinggi dikasih makanan, dikasih obat untuk darah rendah, untuk kemudian naikin darah lagi ya jadi bermasalah. Atau mungkin orang udah kena asam urat dikasih makanan kacang-kacangan lah, apalah gitu ya, nggak akurat. Sama-sama makanannya, sama-sama bentuk obatnya gitu ya. Cuman jenisnya beda, pasti kegunaannya juga beda. Ayat dan dalil pun juga demikian, diturunkannya nggak serampangan. Makanya itu kita harus dibekali namanya effort, usaha untuk mencari ilmunya supaya nggak asal gitu ya. Jadi jika kamu punya teman atau kita punya teman yang seperti itu, ya karena kita sadar kita udah belajar, yuk ditolong gitu ya. Karena apalagi dia tahu
dalam kondisi yang insecure, tertutup gitu ya, tugas kita adalah berusaha untuk membersamainya dalam kebaikan, ngajak dia berteman, betul. open sharing gitu ya, ngajak dia untuk kemudian ngobrolin di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Kayak begini adalah cara yang tepat untuk ngobrol seharusnya. Biar dia nggak insecure atau nutup diri. Gimana bisa dibantu kalau dia udah menutup diri seperti ini? Maka ada ikhtiar-ikhtiar yang lain. Ada banyak loh teman-teman kita yang menutup diri. Bahkan tidak sedikit juga yang dia sudah berpasangan, yang dia nggak jomblo, tapi hidupnya nggak sakinah. Ini dia yang agak repot. Kita mau nolong gimana? Bisa jadi kita jadi orang ketiga, jadi setan gitu jadinya, bahaya dong, bahaya banget. Baik. Kita balik lagi ke kondisi yang tadi konsepnya bahwa seseorang jomblo itu atau seseorang yang lagi sendirian itu sebenarnya bukan kesepian, tapi pola pikir dia memaknai terhadap kekurangan diri sendiri atau memaknai kepercayaan dirinya lagi bermasalah, sehingga itu jauh lebih menyakitkan daripada berpasangannya. Biasanya masih awal-awal mungkin gridnya agak biasaan gitu ya. Dalam kondisi jomblo seperti ini dia merasa bahwa dirinya hampa, kosong dan sebagainya. Yang dia lakukan adalah secara instan pengen dapat perhatian, kasih sayang. Yang dia lakukan apa? Dia cari pasangan, ngedeketin orang, ngegebet orang dan seterusnya. Memang iya, dia akan dapatkan perhatian, tapi karena ini adalah pelampiasan sebagai bentuk rasa kesepiannya, sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap dirinya, karena dia nggak pede untuk nikah, makanya dia ngambilnya pacaran gitu kan, lebih aman, modalnya sedikit ya kan, tanggung jawabnya juga aman gitu kan, nggak perlu ribet-ribet sana sini gitu kan, nggak perlu tanggung jawab, kan gampangnya dapat perhatian dengan cara yang komitmenan ala-ala pacaran. Lebih parah lagi, pacaran kan masih ribet. Gimana kalau TTM-an, kakak adian, HTS-an dan seterusnya, itu lebih aman gitu kan. Kalau udah yang diambil jalan pintas, potong kompas seperti ini, yang terjadi apa, Ner? Yang terjadi adalah dalam hubungannya mereka nggak tenang. Isinya tuntut menuntut. Isinya adalah pengen ngedapetin sesuatu yang dia inginkan. Kalau yang ngedapetin masalah pikirannya sih masih lumayan. Ada orang yang pacaran itu capek ngurusin pacarnya, antar jemput dan segala macam, itu masih mending itu. Saya bilang masih mending. Walaupun juga dalam tanda kutip itu rugi, tapi masih ada yang mending lagi daripada mereka yang sudah menyerahkan separuh agamanya, mahkota keberhargaan dirinya itu diambil dulu, dikasihkan pada orang yang nggak tepat. Sehingga apa yang terjadi? Wah, ini ketidakpercayaan dirinya ketika dia habis putus, ya kemarin ya kita ngomongin ya materi yang kemarin, ketika udah putus, dia ngejomblo, dia nggak percaya diri terhadap dirinya sendiri, dia merasa tidak ada sesuatu yang berharga dari dirinya sendiri. Krisis kepercayaan diri ini yang fatal, ini biasa dipunya sama teman-teman cewek, wah luar biasa itu, berat, makanya berat untuk teman-teman cewek yang dalam kondisi yang seperti ini. Mau gimana coba diingatkan? Kan keperawanan nggak bisa balik lagi, ya kan? Gimana cara ngebalikinnya? Konsep pengalaman yang dialami sebelum menikah, yang sesuatu yang berharga harusnya diberikan pada someone spesialnya, dikasihkan ke orang lain. Ternyata jatuhnya dia nggak jadi jodoh kita. Dia udah nikah sama yang lain, dia lebih asik sama yang lain. Apa yang terjadi adalah hancur percaya dirinya. Disinilah yang kemudian kesepian yang sebenarnya. Ketenangan, wah boro-boro ngomongin tenang, boro-boro ngomongin sakinah. Naudzubillah, dalam kondisi yang seperti ini memang harus dikuatkan. Konsep taubat yang harus dipahami ini memang benar-benar gridnya emang harus, levelnya udah harus lebih dari hijrah-hijrahan biasa. Bener, ini harus materinya harus lebih dalam lagi. Ada cleansing, ini materinya adalah love therapy dan seterusnya. Karena tanpa sadar, pola pikir yang demikian ini akan membentuk mindset kita dalam beribadah, dalam beramal yaumi dan seterusnya, ini akan terganggu. Baik, jadi udah ya sampai di sini konsep tadi ini. Jadi punya pacar atau menemukan pasangan ini bukan satu-satunya alasan kita yang membuat kita jadi bahagia, yang membuat kita itu jadi nyaman. Karena punya identitas sudah berpasangan, terus kemudian hidup kita jadi aman-aman saja, enggak selesai demikian. Jadi yang paling utama adalah memulihkan kepercayaan diri sendiri, sehingga kepercayaan itulah yang akhirnya nanti memotivasi kita atau menggerakkan kita, karena itu adalah energinya, menggerakkan mimpi kita, menggerakkan kita menuju ke tujuan hidup kita, sehingga apa yang kita harapkan,
Apa yang membuat kita tenang bisa kita rasakan. Caranya adalah dengan cara ambil alih dirimu sendiri saat itu, dalam kondisi yang nggak berdaya itu, dalam kondisi yang kesepian itu, dalam kondisi jomblo, yang kemudian dikonotatifkan sama orang-orang yang negatif itu, segera ambil kembali lagi. Cukup cara yang pertama, yang utama, yang harus dilakukan adalah dengan sadar bahwa dirimu sedang nggak baik-baik saja. Sadar bahwa kamu perlu waktu untuk kemudian mempercayai dirimu sendiri. Sekali lagi, kamu perlu waktu untuk menemukan kepercayaan dirimu kembali. Ambil lagi hal-hal sesuatu yang berharga. Seorang yang mungkin kehilangan kehormatannya, kelebihan-kelebihannya, yang udah direnggut sama orang lain, yang udah dicuri, udah diambil kepercayaannya, udah diambil sama orang lain. Ini adalah waktunya mengembalikan kepercayaan diri lagi, ambil kepercayaan itu lagi, ambil kebahagiaan itu lagi. Belajar dari kegagalan untuk kita sadar dan mengizinkan diri kita mempercayai bahwa Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Tuhan kita melihat kita walaupun kita sedang sembunyi di dalam gelapnya lubang, di dalam malam hari, bahkan kita bersembunyi di balik batu hitam yang pekat sekalipun, Allah masih tetap tahu diri kita. Kita nggak akan benar-benar sendirian, sekalipun kayaknya rasa-rasanya seolah-olah ini kayaknya nggak mungkin terjadi. Aku kotor, aku hina, aku bodoh, dosa. Tapi ya, ada Allah kalau di kajiannya yang akan mengubah Ustadz Hanan. Kalau kajiannya Ustadz Hanan kan Allah itu manggil kita itu dengan ya ibadi, bukan ya ayuhan nas. Dengan ya ibadi, dengan cara yang lembut padahal meskipun kita belum ya. Karena ibadah itu adalah ahli ibadah. Karena kita masih berharap sama Allah, ada yang kita lakukan. Enggak, aku taubat kok, tapi tanpa ibadah, tanpa praktik, tanpa melakukan amal kesolian, ya apalah gunanya gitu kan. Ya kita ya manusia pada umumnya gitu. Ya daripada kita coret-coret dinding, masang-masang status nggak guna, ya galau-galau nggak penting gitu ya, malah akan memperburuk citra diri kita, malah akan membuat orang lain jadi ngeklaim bahwa diri kita ya pantas saja dia jomblo, kelakuannya kayak gitu. Jadi kita akan blunder, kita masuk di wilayah-wilayah yang nggak menenangkan. Jadi percaya itu, ambil kembali rasa percaya diri yang pernah ada, supaya Allah juga yakin. Bikin Allah yakin dengan cara apa? Bikin Allah yakin dengan kamu percaya bahwa Allah akan mengampuni setiap kerusakan-kerusakan yang sudah kamu lakukan. Bikin Allah yakin untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dicuri oleh kebodohan kita. Dicuri bukan orang lain ini ya, yang mencuri diri kita sendiri. Kehormatan, terus kemudian cinta, perasaan, hati, dan segala macam. Bukan orang lain yang curi, kita yang kasih. Nggak akan mungkin orang lain mau ngambil kalau kita nggak kasih kuncinya, kita nggak buka hati, ya kan gitu ya. Nah, balik lagi bagaimana caranya bikin Allah yakin dengan cara apa? Ya mempercayakan kembali sama Allah. Kalau sudah sampai ke tahap orang tua melibatkan seterusnya, bikin orang tua percaya kembali dengan cara apa? Meyakinkan mereka bahwa diri kita juga berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ya, yang udah kebobolan lah, yang udah apalah itulah, yang orang tuanya merasa bahwa dirinya nggak sukses lah, nggak kelar-kelar kuliah lah, bikin orang tua itu percaya dengan apa yang kemudian kamu dapatkan. Nah, kalau udah percaya diri, udah tenang gitu ya, apalagi mereka diajak ngobrol, orang-orang di sekeliling kita juga diedukasi dengan hal yang sama, mereka akan memahami konsep yang sama dalam hidup. Kayak orang lihat gini loh, orang melakukan kesalahan itu macam kayak anak kecil itu kan. Kamu tahu anak kecil kan yang lagi belajar jalan, dia jatuh biasa kan, orang lain malah gemes kan, ya jatuh, lagi dong deh gitu, ya bagus, itu harusnya demikian. Tapi masalahnya nggak gitu kan, kita juga harus belajar kan, seiring bertambahnya waktu, akal kita, pikiran kita, hati kita kan makin kuat juga, makin kompleks, makin terbentuk. Di waktu kita lagi demikian itu, di waktu kita lagi melakukan kesalahan itu, maka kita juga harusnya belajar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Disinilah yang membedakan kita punya akal atau enggak sama makhluk-makhluk yang lain. Nah, masalahnya di kita adalah seiring bertambahnya waktu, ketika kita melakukan kesalahan, kalau kecil dulu kita jatuh, mungkin nggak apa-apa dipuk-puk orang tuanya ya, ayo deh jalan lagi, ayo nggak apa-apa, itu kodoknya udah lari dan seterusnya.
walaupun bohong itu nggak ada kodok. Tapi seiring bertambahnya waktu, seiringnya kita gede, itu ketika kita melakukan kesalahan itu malah yang dimarah-marah. Udah gede kok coret-coret dinding, ngapain itu? Ya udah nggak apa-apa, udah coret-coret, tapi habis ini dihapus ya, gitu. Levelnya agak naik nih. Yang tadinya nggak apa-apa malah seneng gemes ketika kita melakukan kesalahan. Yang kedua ada rasa kecewa walaupun sedikit. Di level selanjutnya ada juga yang kemudian sampai, nah kan disuruh orang tua jemput aja nggak mau. Ini udah orang tuanya perlu bantuan apa, bukannya dibantu malah asik nge-game sendiri, masih kesini sendiri. Padahal kitanya bukan nggak mau, tapi kitanya masih menunda dan seterusnya. Barangkali demikian ya. Nah ini dia ada proses kemungkinan bahwa di diri kita itu ternyata seiring berjalannya waktu beban tanggung jawabnya akan semakin banyak, maka kita juga punya kewajiban untuk menyelesaikannya, bukan urusan diri kita lagi. Bikin mereka percaya itu sulit. Ini manusia loh ya. Gimana inilah tahapan-tahapan selanjutnya. Apalagi ketika kita melakukan kesalahan yang kemudian fatal misalnya, nggak kelar kuliah, itu ngecewain mereka gitu kan. Atau mungkin kita berantakan hubungannya, itu akan mengecewakan mereka dan seterusnya. Itu cara balikin kepercayaan itu akan semakin sulit, akan semakin kompleks. Allah itu begitu mudahnya untuk memaafkan kita. Lalu kenapa kita malah sebaliknya, malah menutup diri dengan kondisi yang gak nyaman gitu ya? Wah, disuruh taubat, disuruh sholat, disuruh puasa lagi gitu ya. Apa fungsinya? Apa efek sampingnya? Enggak, malah menggerutu dan seterusnya. Enggak paham-paham juga. Kalau kita melakukan kesalahan besar gitu, misalnya apa gitu, orang tua kecewa banget sampai di otak-otakan, kan pernah ya lihat yang demikian. Otak kamu kemana sih? Naudzubillah. Nabrakin mobil misalnya, matanya di mana sih? Nah yang demikian ini yang membuat kita nggak tenang sebenarnya. Sebenarnya bukan orang lain yang nggak tenang, diri kita sendiri. Yang bikin kesalahan itu diri kita sendiri. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, walaupun itu buruk supaya kita belajar, supaya kita ngambil hikmahnya gitu. Kenapa diambil hikmah? Supaya kita tenang. Karena kita paham, kita tenang. Sekalipun itu kesalahan terjadi, ya kita harus merasa bersalah, kita taubati gitu ya. Tapi setelah itu ada ketenangan, beneran. Bukan kita ngaji pumpung habis kena masalah ya udah santuy aja, kan Allah Maha Pemaaf. Ya nggak gitu boy, caranya nggak demikian. Termasuk dalam harus ada ikhtiarnya, ada pertaubatannya, ada penyesalannya. Dari situ muncul ketenangan. Ini jadi minta maaf dulu, sungguh-sungguh minta maaf, baru ada ketenangan. Bagi mereka yang nggak punya masalah dalam hidupnya, apakah sudah dikatakan tenang? Enggak, sama sekali belum. Bahkan banyak di antara kita yang hidupnya aman-aman saja, ngaji aman, berhubungan sosialisasi juga aman, kemudian ibadah dan seterusnya aman gitu ya. Tapi dia masih mencari-cari, di mana ya ketenangan? Karena dia nggak belajar dari pengalaman-pengalaman. Mungkin baca dan segala macam, tapi kalau nggak ngalami sendiri beda ini. Tapi harus disyukuri juga, pemahaman satu dengan yang lainnya tidak sama, maka perlu kepekaan kita untuk mengerti bahwa Allah sedang nyapa kita, Allah sedang ada di dalam diri kita dari masalah-masalah itu, dan seterusnya itu. Kenyataan bahwa kita punya hubungan, terus kemudian memaknai hidup itu nggak menyenangkan, ya itu memang harus belajar kira-kira apa yang salah dari diri kita. Jadi yang membuat kita gagal, yang membuat kita tidak percaya diri, sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Menyadari kesalahan-kesalahan yang kemudian kita lakukan, kemudian untuk belajar untuk tidak mengulanginya lagi, menyesal, terus kemudian barulah hidup tenang. Jadi mereka sendiri yang kemudian pernah mengalami luka hati, jatuh, salah pilih, dan seterusnya itu masih berhak untuk bahagia, untuk mendapatkan ketenangan. Siapa yang menurunkan ketenangan itu? Dialah Allah, Tuhan, sang pemilik ketenangan di dalam hati. Huwallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang menenangkan. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, sakinah, ketenangan di dalam hati seorang mukmin. Siapa mukmin itu? Adalah orang yang mempercayai, mengimani Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Sekalipun kita telah melakukan kesalahan-kesalahan yang Allah nggak suka, tapi Allah Maha Pemaaf. Allah akan menenangkan diri kita. Masalah dosa-dosa, gunung dosa kita itu akan digantikan dengan ketenangan, bahkan digantikan dengan gunung pahala ketika kita percaya bahwa Allah
adalah Maha Sang Pemilik ketenangan. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Dan disitulah yang kemudian kita kemudian belajar, hanya dengan berprasangka dan positive thinking itu adalah cara yang terbaik untuk menguatkan diri kita untuk kemudian beraksi nyata. Kemudian berpikir itu penting juga, karena dari berpikir itu nanti menentukan hasilnya, menentukan pola pikir, menentukan sikap kita, menentukan proses kita, menentukan semangat kita, dan akhirnya akan menentukan hasil yang baik. Perlunya kita berteman adalah ngajak orang lain supaya sama-sama berhasil, seperti kita kembali pada diri yang prima, kembali pada diri kita yang berhak bahagia, kembali ke tenangan yang kemudian kita harapkan. Dulu kita mungkin mengharapkan ketenangan itu dari orang lain, tapi ternyata enggak. Ketika kita sadar bahwa ketenangan di dalam diri kita, yang mengizinkan orang lain melukai kita ya diri kita. Halo alam, gitu, Mary.